yang datang tiap hari ini belum tentu lulus dan sebagainya nilai. Ya, jadi berdasarkan tersebut kita sudah mengidentifikasi dan coba memanggil wali kelas, asisten wali kelas, kemudian dengan ketua program keahlian dan waktu-waktu bagaimana kelanjutannya. Kalau berdasarkan dilema, susah. Artinya susah apa? Tidak diluluskan nanti jadi permasalahan, diluluskan jadi masalah juga. Artinya dengan beberapa pertimbangan yang ada akhirnya kalau saya sampaikan secara di forum terbuka biasanya anak tersebut harus kita luluskan. Pertama, dampak dari pandemi COVID-19 ini karena anak hampir 2 tahun tidak belajar efektif di sekolah, walaupun hanya belajar di sekolah hanya 4 jam sesuai dengan peraturan yang ada, dengan dihadapi dengan hal tersebut rasanya tidak efektif. Baiklah Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama Terima kasih berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus dua kepentingan, sama halnya dengan pertanyaan yang pertama. Dua-duanya adalah kasus besar dan harus ditentukan keputusannya. Berkaitan dengan yang sama benar, artinya memang kalau kita luluskan anak ini menjadi modal juga untuk kita. Tapi di satu sisi kalau tidak kita luluskan juga jadi masalah begitu. Akhirnya untuk mengambil keputusan ini setelah kita timbang atau kita pelajari semaksimal mungkin, kemudian apa dampaknya nanti sehingga keputusan tersebut bisa kita ambil sesuai dengan kepentingan sekolah dan tidak merugikan hak-hak dan prestasi kita. Baik Pak, untuk yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah biasanya kita sering melakukan koordinasi karena saya selaku pimpinan tidak harus turun ke bawah. Artinya kita akan masih dengan waktu terdekat. Nah, kalau untuk urusan pembelajaran ini kita lebih mengharapkan ke kurikulum. Nanti pihak kurikulum nanti yang akan menyampaikan dengan ketua program keahlian dan wali kelas. Kalau itu berkaitan dengan tingkah laku anak dengan atau etikanya, berarti kita berkoordinasi dengan wakil siswa. Jadi masing-masing Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan sudah tahu tupoksinya. Setelah disampaikan, kalau nanti kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik untuk sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, untuk yang pertanyaan berikutnya Pak, apa rencana ke depan Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Untuk rencana ke depan mungkin tidak banyak itu, tapi yang pertama yang kita coba ambil adalah membuat program. Nah, program ini bisa kita kaji, misalnya program dari laporan dari masalah perbulanan dan program kalau sekarang kita sudah mulai triwulan dan sebagainya ini sebagai pedoman kita untuk mengambil dalam hal pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terlebih dahulu saya perkenalkan saya Rosida. Saya adalah guru SMK Negeri Tebing Tinggi dan juga salah seorang TDP Angkatan Kabupaten Nanti Angkatan 6. Jadi di sini saya minta kesediaan Bapak untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi kita lanjutkan saja ya Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Baik Bu, sebelum saya jawab, saya ini orang baru, baru setahun jadi belum. Jadi kalau hitung-hitung pengalaman, itulah dari bahasa kita, semua orang punya gaya sendiri masing-masing. Jadi untuk menyelesaikan itu, baik itu masalah intern maupun ekstern, kita perlu rujukan dulu ya. Kita identifikasi masalah, kan? Nah, dengan itu kita mengidentifikasi, kita akan tahu apa masalahnya. Nah, setelah tahu masalahnya, baru kita akan tindak lanjut tentang masalah tersebut. Nah, jadi masalah ini masalah antar keluarga atau yang lainnya. Nah, dari situ baru kita bisa tahu masalah ini harus diselesaikan. Jika itu masih menyangkut masalah kita ini, keluarga kita intern, kita selesaikan secara kekeluargaan. Jika itu menyangkut tentang hal yang berkaitan dengan hukum, ada pihak yang bisa melakukan. Tapi diupayakan kita persuasif dulu, dan cari titik temu masalah. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini saya mau tanyakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus yang berbentuk dilema etika. Ini masalah itu menurut saya. Iya. Saya ini ada teman etika itu pendekatan. Jadi dengan kita secara emosional, Iya. kan? Itu lebih mudah. Adanya komunikasi yang lancar. Yang lancar. Jadi kalau saya pribadi bertanya sama kawan, itu saya sama anggota itu sekawan. Jadi ada apapun kecil berat ya besar dan sebagainya, intinya apa? Ngomong. Komunikasi Pak ya. Ya ada apa-apa bahasa Melayu cakap. Iya, cakap. Dengan kita cakap Iya, kita betul, tahu betul. dengan adanya kedekatan, kan? Jadi antara anak buah dan pimpinan itu ada tiga pimpinan. Itu kita harus begini. Saya enggak. Mantap Kita secara saya di rumah. Jadi santai Pak ya, tak ada perubahan. Kalau cuma kawan, saya minta satu aja. Datang ke sekolah Happy. kalau sudah happy tak ada rasa marah. Long ya Pak ya. Long. Oh. Ada apa-apa cakap. Iya. Cakap. Jadi intinya tak ada rahasia, tak ada rahasia. Jadi, Ini Pak ya, ada sedikit lagi Pak. Apa rencana ke depan Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? minggu depan dengan adanya rasa kebersamaan yang kuat. Jadi kalau berat kami jijik. Oh, Nah, gitu. Kalau berat sama tukar, kalau ringan sama jijik. sama setuju. Ya, jika ada masalah sampaikan. Jadi orang kalau sudah terbuka tak ada rasa embel-embel di belakang. Ya, tak senang maaf, tak senang ngomong dengan ngomong kita tahu kita bisa introspeksi apa salah kita baiki. Emang enak ya, emang enak kita dicuekin sama orang lain kan enak. Berarti kan ada apa? Dengan adanya keterus-terangan maka akan muncul solusi-solusi jawaban-jawaban dari masalah yang selama ini dipendam. Mas Melayu pedok. Betul Pak, betul. Oke Pak, terakhir lagi Pak ya. Ini bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan? Jadi kalau saya basisnya basis penyelesaian. Artinya basis penyelesaian itu artinya punya target. Ya, target saya ke depan apa? Kan itu kan? Ya. Nah, kita kerjasama. Kita tak bisa kejar sendiri. Nah, kemudian dalam sebuah kepemimpinan itu, jika anggota dan pimpinan tahu tugas masing-masing, insya Allah. Nah, karena kepala sekolah hari ini dia bukan seorang apa namanya, kalau dulu
dia semuanya, dia berkuasa. Iya. Sekarang dalam itu ada tiga tugas pokoknya. Supervisi akademik, manajerial, kewirausahaan. Nah, tentang hal ini saya dengan anggota selalu terbuka. Tentang tugas-tugas ini tadi, khusus nomor 2, saya sampaikan dengan anggota. Khusus yang nomor 2, saya sendiri menyampaikan bisa kita lipat. Saya jadi ikut Anda atau Anda ikut saya. Cuma psikologi ini kan beda. Iya, betul. Nah, kalau saya manajer, artinya saya mengarahkan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu mendengarkan satu instruksi, kan gitu kan, satu komando. Tapi kalau kita tukar, mau Bapak Ibu, kita di puncak, saya sendiri, semua satu kampung Bapak, dengar semua ya. Iya, betul. Sekarang tukar posisi, Bapak Ibu semua di puncak, saya sendiri. Apa yang terjadi? Betul kan? Iya, betul. Ibarat wadah. Kalau sudah semua apa yang ada di kapal membicarakan apa yang harus kita lakukan, alamak, alhamdulillah. Terlalu banyak instruksi. Ya, tapi yang terakhir tugas Bapak Ibu, ikuti tugas Bapak Ibu, wajib Ibu laksanakan, karena memang itu tugas. Nah, tugas saya, kan itu. Nah, jadi kalau sudah tahu tugas masing-masing, saya tak akan paksa Bapak Ibu, kan? Iya. Kalau sudah kerja terpaksa, tak ada yang selesai. Betul. Makanya kunci saya cuma mau Bapak Ibu happy datang sekolah, kerja itu angsur-angsur, jangan dipaksa, muntah. Itu punya. Yang penting apabila ada keperluan, kebutuhan, barang itu ada, ngajar rutin prosedur, selesai. Tak ada beban. Apa yang kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Besok. Baik Pak, luar biasa sekali Pak ya Pak ya, pengalaman Bapak sebagai pemimpin yang memiliki berbagai dilema etika ya, namun bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya, dengan jiwa dan seni Bapak sebagai seorang pemimpin. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya, betul-betul saya ucapkan sangat terima kasih karena Bapak sudah bekerja sama dengan kami untuk memenuhi tugas dari modul 3.1 ini. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bumbat. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktunya untuk menemani saya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sehubungan dengan pemenuhan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu. Jadi di sini kita langsung saja ya Bu ya. Dan di sini saya ingin menanyakan Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, terima kasih yang menyempatkan waktu memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Saya sudah mengapresiasi yang besar-besarnya untuk Ibu untuk hari ini. Adapun yang identifikasi kasus yang merupakan dilema etika kami hari ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid ya Bu ya. Tentu saja kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan ini harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait dulu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kasus dilema etika biasanya itu karena dia memang melihat kasusnya kalau memang jangka panjang ya Bu ya, tentu saya harus berkoordinasi dulu dengan guru-guru di sekolah saya, kemudian dengan stakeholder terkait seperti pengawas,
Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari etika? Baik, tantangan tentu saja yang pertama itu memang dari dalam dulu, artinya dari lingkungan sekolah saya, itu dari guru-guru juga, mungkin ada di antara guru-guru kita yang tidak sependapat. Memang itu sudah lumrah ya Bu ya, tidak semua keputusan kita ambil itu disetujui. Nah, kemudian juga bisa saja tantangan itu datangnya juga dari luar, itu bisa dari orang tua dari murid ataupun dari masyarakat yang mengetahui yang masih akan mendengar keputusan yang akan kita ambil. Baik Bu, kemudian yang terakhir Bu ya, apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Tentu kita harus punya persiapan ya Bu ya.